katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku, Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku terjatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami mau mendengar kebenaran akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu siang hari ini ya Aba, curahkan roh hikmat wahyu-Mu bagi setiap kami anak-anak Bapak kasihi, sehingga kami bisa mengenal Engkau secara benar dan membuka mata hati kami untuk kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan bagi kami orang-orang percaya dan betapa kuat kuasanya yang tinggal dalam kehidupan setiap kami. Berfirman ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus selalu menyertai Anda dan saya dimanapun dan apapun keadaan kita hari-hari ini. Ada amin. Nah saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya ada tadi pagi saya mendengar saudara pujian yang bunyi seperti ini saudaraku. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, dengar sana, dengar sini, banyak berita yang menggemparkan, berlindunglah dari sabda Allah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita dengar hari-hari ini saudara, kalau kita dengar di televisi, saudara, kalau kita di media-media, kita lihat hari-hari ini saudaraku banyak sekali berita-berita yang menggemparkan, berita-berita yang menggelora saudara, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir saudara, yang membuat kita tidak punya pengharapan dalam kehidupan kita saudara. Belumnya kalau kita melihat di mana bencana alam, gunung meletus saudaraku, dan kita lihat keadaan hari-hari ini begitu banyak tingkat kejahatan mulai meningkat saudaraku, sehingga terjadi hal-hal tidak baik. Bahkan kita lihat di sekeliling kita saudara, itu semua berita yang membuat kita yang menggemparkan, membuat kita sesuatu, membuat kita rasa takut dan khawatir untuk kita menjalani kehidupan ini saudaraku. Ada amin. Nah, tadi punya katanya berlindunglah dari sabda Allah, tapi kita percaya siang hari ini di mana kita anak-anak Tuhan yang dipercaya, yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi kita apapun keadaan dunia hari-hari ini, tapi kita dihidupkan oleh janji Allah, yaitu dengan kebenaran daripada firman dari Tuhan itu sendiri. Ada amin. Nah, firman Tuhan juga berkata, firman-Nya itu yang menghidupkan kehidupan Anda dan saya hari-hari ini. Ada amin. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya mau menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan yang siang hari ini saya ambil dari suatu firman Tuhan di Matius 8 saudaraku. Saya baca firman-Nya. Matius 8 ayat 2 sampai 4 saudara. Saya bacakan ya. Ini mengenai ada seorang kusta saudaraku. Dia datang kepada Yesus. Ayat 2-nya saudaraku ya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Lalu ia sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulur tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah saudara, kita lihat siang hari ini ada satu orang kusta saudaraku. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia minta disembuhkan saudaraku. Dan Tuhan Yesus saudaraku tidak biasanya dia menyentuh, memegang orang yang sakit kusta saudaraku. Tapi kita lihat saudaraku, firman Tuhan katakan Yesus menyentuh tangan orang ini, dan seketika itu juga orang ini disembuhkan dari sakit kustanya saudaraku. Amin. Nah kita lihat saudaraku, orang kusta ini saudaraku, dia tidak mudah dia untuk menjalankan kehidupannya saudaraku. Kenapa? Dia dikucilkan saudara. Kenapa? Karena orang sakit kusta ini saudaraku, ini suatu kutukan bagi mereka waktu di zaman yang lalu saudaraku. Ya, sehingga dia bahkan saudaranya sendiri, orang-orang dekat dia itu tidak mungkin untuk menyentuh dia atau bersapa dengan dia dengan berjabat tangan atau memegang dia. Kenapa? Karena orang kusta ini saudaraku, dia menular saudaraku. Sehingga dia dijauhin orang, dia tidak dianggap saudaraku. Karena orang kusta itu sesuatu penyakit yang sangat memalukan, suatu kutukan saudaraku. Nah kita lihat firman Tuhan ini saudaraku, Tuhan Yesus memegang tangan orang kusta ini saudaraku, dan orang kusta ini langsung tahir, disembuhkan seketika itu juga saudara. Nah kalau saya lihat kalau firman Tuhan ini saudaraku, dia bukan hanya sakit secara fisiknya saudaraku. Orang kusta ini secara emosionalnya juga disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Kenapa saudaraku? Ya, kenapa saya katakan tadi depan, orang kusta itu penyakitnya itu memalukan, penyakitnya itu menyebar saudara. Seperti virus bisa menjangkitkan orang. Jadi dia tertekan saudaraku. Dia pasti menderita. Kenapa? Karena dikucilkan orang saudara. Tapi lihat, Tuhan Yesus memegang dia saudara. Seketika itu juga, bukan secara emosionalnya juga, dia disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan saudara. Ada amin. Nah yang sangat luar biasa dalam firman Tuhan ini yang saya mau bahas saudaraku, di ayat 2-nya saudaraku. Nah orang kusta berkata seperti ini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini saudaraku ya, di mana ternyata orang kusta ini dia mengenal siapa Tuhan Yesus saudaraku. Dia tahu Tuhan Yesus itu Tuhan
dan dia tahu mujizat-mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan, saudaraku. Tapi hanya satu, saudaraku, dia bilang, Tuhan, apakah Tuhan mau? Ada satu, dia meragukan, saudaraku. Dengan kata lain, dia meragukan apakah Tuhan Yesus itu mau untuk menyembuhkan dia, saudara. Amin. Nah, ini saudara yang saya masih bahas, saudaraku ya. Nah, ini kadang-kadang orang kusta ini kita lihat hari-hari ini mungkin kita mengalami seperti orang kusta ini, saudara. Kita lihat hari ini, saudaraku ya, tekanan begitu besar, masalah COVID ini, saudaraku, sehingga banyak orang merasa takut, merasa khawatir, saudaraku ya. Kemudian efeknya banyak sekali, mungkin dalam segi ekonomi, dalam segi finansial, sehingga dalam keluarga juga, saudaraku, sehingga banyak sekali ketegangan dalam keluarga, dan banyak hal yang sangat negatif, saudaraku, yang mungkin kita alami hal-hal hari-hari ini dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, mungkin juga timbul pertanyaan sama seperti orang kusta ini, saudaraku. Dengan apakah bahwa Tuhan itu mengasihi saya? Ya, apakah Tuhan itu mau menolong saya dengan keadaan saya hari-hari ini? Apakah Tuhan itu mau memulihkan keluarga saya? Atau Tuhan itu mau mengampuni saya karena saya telah banyak berdosa? Apakah dia masih mengasihi saya? Sehingga banyak timbul ketidakpercayaan atau keraguan-raguan dalam kita sebagai orang percaya. Padahal kita mengerti dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah Bapa yang mengasihi Anda dan saya, saudaraku. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan seperti orang kusta ini yang dalam hati kita. Apakah Bapa itu mengasihi saya atau mau menolong saya, saudara? Nah, kita mau belajar siang hari, saudaraku. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa dengan firman Tuhan siang hari ini, saya mau katakan bahwa jangan sedikit pun Anda dan saya kita curiga dan meragukan bahwa Bapa itu tidak mengasihi Anda dan saya, bahwa Bapa itu tidak mau menolong Anda dan saya. Nah, kita lihat, saudaraku, apa yang firman Tuhan katakan mengenai siapa Anda dan siapa Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, dan apa rencana dan tujuan Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Nah, kita mesti mengenal siapa kita, saudaraku, sehingga kita percaya kalau kita mengerti siapa kita, perwahyuan ini, saudara, akan membuat mata hati kita terang, sehingga kita tahu pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita sebagai orang-orang percaya, dan betapa kuat kuasanya yang bekerja dalam kehidupan Anda dan saya, orang-orang dipilih Tuhan. Ada amin? Nah, kita mesti mengerti sehingga apapun keadaan dunia hari-hari ini, apapun yang terjadi, saya percaya bahwa keadaan apapun yang terjadi di sekitar kita, saudaraku, itu tidak akan pernah untuk mempengaruhi Anda. Kenapa? Karena kitalah orang-orang yang mengatur dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena ada Yesus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Nah, saya ambil firman-Nya, saudaraku. Nah, firman Tuhan ini udah pernah saya sampaikan, tapi pagi ini, siang hari ini, saya mengingat Anda kembali mengenai siapa Anda di dalam Tuhan, saudara. Ada amin? Sehingga kalau kita mengerti siapa kita, siapa Yesus di dalam kita, kita tidak pernah ragu, kita tidak pernah tidak percaya, dan kita tidak pernah ragu akan siapa kita dan apa yang telah Yesus Tuhan kita yang diberikan dan dilakukan kepada Anda dan saya. Ada amin? Nah, saya ambil perikopnya, saudara, kekayaan orang-orang yang terpilih, saudara. Ayat 3-nya, saudaraku, firman Tuhan berkata seperti, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, saudara. Banyak kita menyikapi firman ini berkata bahwa setelah kita di surga, baru kita akan mengalami berkat-berkat secara rohani. Ini tidak benar, saudara. Firman Tuhan katakan siang hari ini bahwa segala berkat rohani, dan kata lain bahwa segala sesuatu pun, apapun yang Anda butuhkan dalam kehidupan ini, saudaraku, itu Tuhan Yesus telah berikan kepada Anda dan saya melewati kematian di kayu salib, saudara. Tapi itu adanya di dalam roh, saudaraku. Dan bagaimana, saudaraku, kita menarik dari alam roh itu terjadi di dalam dunia jasmani kita, saudaraku. Inilah dikatakan kita namanya iman, saudaraku.
Dan iman ini firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran daripada firman Kristus, saudaraku. Jadi dengan kata lain bahwa Anda akan mesti terhubung dengan Tuhan itu sendiri, saudara, lewat firman-Nya, saudara. Kenapa? Karena firman-Nya itu adalah janji-janji Dia yang diberikan kepada Anda dan saya. Ada amin? Nah, saudaraku, saya lanjutkan ayat keempatnya. Sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, saudaraku. Amin. Nah, dengan kata lain, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, bahwa keselamatan itu, saudaraku, waktu kita berseru kepada Tuhan untuk kita diselamatkan, saudara, itu bukan untuk pertama kalinya bahwa Tuhan itu menginginkan Anda, saudara. Kenapa? Firman Tuhan katakan sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum Anda kita lahir, saudaraku, sebelum kita berbuat dosa, itu Tuhan itu telah memilih kita, saudaraku. Dia memilih kita supaya apa? Supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya, saudara. Ada amin? Ternyata keselamatan itu, saudaraku, itu telah disediakan. Penebus itu telah dilakukan, saudaraku. Jadi kita tinggal iman untuk menjangkau dan meraih, mengambil keselamatan itu di dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Dan kita diselamatkan, saudaraku. Kita dipilih oleh Tuhan untuk apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan, saudara. Ada amin? Nah, bukan kita kudus, tak bercacat, kita baru dipilih, bukan, saudaraku. Dan Anda dan saya, kita dipilih Tuhan, dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Dan bukan itu saja, saudara. Kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah dengan kerahian daripada Allah. Ada amin. Nah, untuk Anda diangkat menjadi anak Allah, saudara, ini juga bukan kemauan dan keinginan daripada kita. Alkitab jelas katakan dan kerahian daripada, berarti kehendak daripada Allah, keinginan daripada Tuhan itu Dia mengangkat Anda untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Wow, sangat luar biasa, saudaraku. Ada amin. Nah, ayat selanjutnya, saudaraku, saya bacakan, saudaraku, ayat ke-5, saudaraku. Dalam kasih-Nya ia telah menentukan kita dari semula Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerahiannya, kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Nah, saudaraku, Dia yang dikasihinya ini, saudaraku, sama dengan, saudaraku, dengan apa? Dengan waktu Maria, ada malaikat Jibril datang ke Maria, hai anakku, engkau yang dikasihi. Dikasihi di sini dengan kata lain bahwa dikaruniakan oleh Allah, saudara. Nah, Alkitab berkata bahwa Anda dan saya, kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus itu dengan sangat luar biasa, saudara. Dikasihi, saudara. Ada amin? Nah, banyak di antara kita sebagai orang percaya, saudaraku, kita melakukan sesuatu untuk apa? Supaya kita bisa layak dan bisa mendapat kasih yang daripada Tuhan. Kita buta bahwa Alkitab sesungguhnya berkata bahwa Anda dan saya, kita sudah dikasihi. Kita dikasihi bukan apa yang kita perbuat untuk Tuhan, saudara. Kita dikasihi kenapa? Karena Yesus telah perbuat dengan mati di kayu salib. Apa Yesus lakukan di kayu salib itu? Dia mengasihi Anda dan saya. Ada amin? Nah, kalau ada pengkhotbah berkata bahwa apa? Bahwa Dia mengasihi Anda sebanding dengan perbuatan Anda, itu nggak benar, saudara. Kenapa? Tidak ada kasih yang lebih dapat diberikan kepada Anda dan saya daripada kasih yang sudah kita terima, saudara. Tidak ada perbuatan apapun yang kita lakukan dapat menambah kasihnya atau mengurangi kasih Dia yang telah diberikan kepada Anda dan saya. Dia mengasihi Anda dan saya dengan kasih yang agape, kasih yang tidak ada syaratnya, saudara. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia mengasihi kita, saudara. Ada amin? Nah, sadar kita mesti mengerti bahwa Anda dan saya, kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, saudara. Kita adalah orang-orang yang disayangi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah, saudara. Ada amin? Nah, saya melihat, saudara, ini kita dengan orang kusta ada satu perbedaan, saudara. Orang kusta ini, saudaraku, dia mendapat belas kasihan daripada Tuhan, saudara. Untuk disembuhkan daripada kustanya, saudara. Nah, saudaraku, belas kasihan dengan kasih itu berbeda, saudaraku.
Saya ambil contoh, umpamanya ketika kita membantu umpamanya tetangga kita mempunyai belas kasihan, seumpamanya kita memberi dia sekarung belas, saudara. Belas kasihan. Ada amin? Dan kita memberinya anak belas kasihan tidak rutin, tidak seharusnya setiap hari kita untuk memberi dia. Kalau kita mau, kita memberi dia. Tapi beda kalau kasih, saudaraku. Contohnya kalau anak-anak kita, istri kita, orang tua kita mengasihi mereka, itu tidak ada batasnya, saudaraku. Kapanpun, dimanapun, apapun keadaan, kita harus menyatakan kasih kita kepada dia, saudara. Ada amin. Nah, orang kusta ini dengan belas kasihan daripada Tuhan untuk disebut. Tapi Anda dan saya, kita orang-orang dikasihi Tuhan. Dengan kata lain, seluruh keberadaan kita, seluruh kehidupan kita, saudaraku, kita itu ada di dalam kasih daripada Tuhan. Dan setiap masalah yang kita hadapi, apapun dalam kehidupan Anda dan saya, itu adalah masalah daripada Tuhan itu sendiri, saudaraku. Amin. Untuk itu dia mau peduli, dia mau mengerti, dia mau Anda dan saya bisa mengerti bahwa betul-betul kita itu dikasih oleh dia. Dia mau kita hidup seperti apa yang dia mau kehendaki dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Dia mau Anda dan saya kita hidup dalam segala yang terbaik daripada Bapa di surga. Itulah kasih yang daripada Bapa yang diberikan kepada Anda dan saya. Ada amin. Jadi siang hari ini saudaraku, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, jangan kita ragu atau kita tidak percaya bahwa Bapa itu mau memberkati Anda dan saya, mau memulihkan Anda dan saya. Dia telah memberi segalanya, bahkan hidup daripada anaknya diberikan kepada Anda dan saya. Supaya kita hidup di dalam kemenangan yang telah dimenang oleh Yesus di kayu salib, saudara. Ada amin? Itulah Tuhan menginginkan Anda dan saya. Jangan punya keraguan atau curiga bahwa Bapa itu tidak mau mengasihi Anda dan saya. Ada amin? Nah saudaraku, tidak sampai di situ aja saudaraku, di mana firman Tuhan di Korintus berkata bahwa Bapa itu dia telah mengurapi Anda dan saya. Kemudian dia mematerai kita dengan Roh Kudus, saudaraku. Sebagai apa? Sebagai jaminan atas apa yang telah dia janjikan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan dia memberikan Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Ya, saya baca firman Tuhan di Yohanes 16 saudaraku ya. Saya baca firman Tuhannya. Yohanes 16 ayat 13 saudaraku. Saya bacakan ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dia akan dikatakannya dan ia akan memberikannya kepadamu hal-hal yang akan datang, saudara. Ada amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, banyak kita banyak kita dengar bahwa Roh Kudus itu saudaraku, dia salah satu tugasnya apa? Dia menginsafkan kita dari dosa. Itu betul saudara. Ketika kita belum mengenal Tuhan, pertama kali kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus itu menginsafkan kita daripada dosa dan kesalahan kita, saudara. Tapi saat ini dia tinggal di dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa? Dia menuntun, memimpin Anda dan saya kita untuk di dalam kebenaran, saudara. Ada amin. Kebenaran itu, saudara, semuanya ada di dalam kebenaran daripada firman Tuhan, saudara. Ada amin. Nah, saya ambil contoh. Umpamanya kebenaran firman Tuhan berkata di Yohanes 5 ayat 17. Bahwa ke Anda dan saya, kita orang-orang yang telah menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita akan hidup dan berkuasa oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara. Dengan kata lain bahwa hati Bapa melihat firman Tuhan ini kebenarannya berkata bahwa Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang memerintah di dalam kehidupan ini, saudaraku. Alkitab itu bukan berkata nanti kita memerintah setelah kita mati, kita masuk surga, kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan, saudaraku. Bukan kita memerintah pada keadaan atau alam yang lain. Tidak, saudaraku. Saat ini juga, sekarang juga Anda dan saya, kita memerintah di dalam kehidupan ini melalui kuasa anak itu Tuhan kita Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Dengan kata lain bahwa situasi kehidupan ini seharusnya itu tidak bisa untuk menguasai kita. Kitalah yang mengatur dalam kehidupan Anda dan saya. Inilah suatu kebenaran yang mesti kita taruh di dalam hati kita. Roh Kudus akan memimpin Anda dan saya untuk kita bisa memahami dan mengerti hal ini, saudaraku. Saya ambil contoh di Roma 8:37 berkata bahwa kita adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang, saudaraku.
yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus di kayu salib yang diberikan kepada Anda dan saya. Dan kemenangan ini saudara untuk selama-lamanya dari untuk Anda dan saya. Ada amin. Nah, dalam kita menjalankan kehidupan ini saudaraku, kalau kita mengalami suatu kekalahan demi kekalahan, ini suatu keputusan Anda yang Anda ambil saudaraku. Saya ambil contoh umpamanya, ketika orang menyakiti Anda dan saya, ketika orang mengecewakan kita saudaraku. Ada amin. Nah, ketika kita mendapatkan tidak baik saudaraku, Tuhan berkata bahwa kita ini pemaaf. Kita ini pengampun saudaraku. Tapi ketika kita kecewa, ketika kita tidak bisa mengampuni, ketika kita marah, itu adalah keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Tuhan Yesus telah memberi kemenangan demi kemenangan buat hidup Anda dan saya. Dan ketika kita mengambil keputusan kita untuk sakit hati, kita kecewa, itu adalah keputusan dari Anda dan saya. Ada amin. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, inilah suatu kebenaran. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu saudara, dia akan menuntun Anda dan saya dalam hidup dalam kebenaran demi kebenaran yang ada dalam kebenaran firman Tuhan ini saudara. Ada amin. Kalau kita baca di Galatia 2:20 berkata bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan hidup yang kita jalanin hari-hari itu, hidup karena iman daripada anak Allah yang mengasihi kita, saudaraku. Ada amin. Sangat luar biasa. Kita dihidupkan oleh kehidupan daripada Kristus yang ada di dalam firman Tuhan, itu kebenarannya. Dan Roh Kudus akan menuntun Anda, akan memimpin Anda dan saya untuk kita bisa mengerti kebenaran ini dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kebenaran ini saudaraku yang akan memerdekakan Anda dan saya. Ada amin. Wow, sangat luar biasa saudaraku. Dia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan kata lain saudaraku, Roh Kudus akan memberitahu kepada Anda apa yang telah Allah sediakan buat Anda dan saya untuk kita hidup di dalam janji-janji yang telah diberikan kepada Anda dan saya. Ada amin. Bahwa segala sesuatu itu telah diberikan kepada Anda dan saya. Bagaimana kita menerima apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita, Roh Kudus akan memimpin Anda dan saya untuk apa? Untuk kita bagaimana bagaimana kita untuk apa hidup di dalam janji-janji Tuhan ini. Ada amin. Nah, itu sangat luar biasa. Untuk itu Anda dan saya kita masih mempunyai hubungan dengan Tuhan itu. Kita masih selalu terhubung dengan Dia, saudara. Dan melewat Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, Dia yang akan memimpin kita dalam segala aspek kehidupan kita menuju namanya kebenaran di dalam firman daripada Allah. Ada amin. Nah, ayat ke-14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterimanya daripada, apa yang Tuhan Yesus terima daripada Bapa, dia akan beritahu kepada setiap kita. Ya, diterimanya padaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, kata Tuhan. Aku punya, Bapa punya, Yesus punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitahukan, Roh Kudus akan memberitahukan kepada Anda dan saya apa yang diterimanya daripada Bapa. Wow, sangat luar biasa, saudara. Ada amin? Wah, sangat luar biasa. Roh Kudus itu dia akan memberitahukan kepada Anda dan saya apa yang Bapa punya, itu Tuhan Yesus punya, saudaraku. Apa yang Tuhan Yesus punya, Roh Kudus akan kasih tahu bahwa itu adalah milik daripada kita sendiri sebagai anak-anak Allah, saudara. Ada amin. Wah, di Roma 8 berkata bahwa kita adalah anak Allah, kita adalah ahli waris daripada kerajaan Allah. Jadi apa yang Allah miliki itu ada kita juga kita miliki, saudaraku. Ada amin. Wah, sangat luar biasa. Di Korintus berkata, jangan bermegah atas manusia karena kita telah memiliki semuanya, saudara. Ada amin. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, secara manusia kita sangat sulit kita untuk memahami, mengerti firman Tuhan kebenaran ini, saudaraku. Tapi saya berdoa dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup Anda dan saya ini, dia akan memberitahukan kepada kita dan dia akan menjabarkan kepada kita sehingga kita akan berjalan dengan perjalanan waktu, saudaraku. Kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan kepada Anda dan saya di dalam roh itu terjadi dalam jasmani Anda, termanifestasi dalam kehidupan kita, dan apa yang di dalam hidup itu akan keluar, saudaraku. Akan keluar, akan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ada amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang melewat kebenaran firman Tuhan ini,
saya memberitahukan kepada Anda dan saya bahwa siapa Anda di dalam Tuhan, saudara. Dan apa yang Anda miliki di dalam Kristus, dan apa rencana dan tujuan Allah di dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Kalau kita mengerti ini, saudaraku, Anda dan saya, kita tidak pernah ragu, kita tidak pernah tidak percaya seperti orang kusta ini, saudaraku. Amin. Karena kita tahu bahwa Dia Allah yang sangat mengasihi Anda dan saya. Selamat siang Bapak Ibu. Orang percaya dia akan bertindak, saudara. Dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dipercayai. Salam, Tuhan berkati. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan siang hari ini yang kami dengar. Kami percaya bahwa Roh Kudus selalu memimpin, menuntun setiap kami untuk kami bisa melihat janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun dalam pikiran, dalam hidup kami, Tuhan. Untuk kami tidak percaya bahwa Bapa itu begitu mengasihi kami. Bapa telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kami hidup di dalam segala yang terbaik yang telah Bapa sediakan melewat kematian Yesus di kayu salib yang diberikan kepada setiap kami anak-anak yang Bapa kasihi. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun apapun keadaan mereka hari-hari ini ya Bapa. Biar Roh Kudus selalu menguat, meneguhkan setiap kami untuk kami berjalan bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan memulihkan negeri kami, baik dari pandemi saat ini, dalam ekonominya, dalam keamanan, dalam sosial politik. Kami percaya bahwa Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu ada di bangsa kami yang memulihkan negeri kami ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.